merantau. Yang dalam istilah kami dulu itu namanya melarat. Jadi kalau orang sekarang disebut keren sih, merantau. Orang tua kami itu menyebut kamu itu pergi melarat. Jadi melarat. Ada bahasa Flores atau melarat bahasa Indonesia? Ya melarat itu bahasa Indonesia, tapi istilah yang dipakai oleh orang tua bahwa kamu itu pergi melarat. Itu berapa malam kami di kapal, sekitar 2 atau 3 malam atau 4 malam di kapal, baru tiba di Surabaya. Dari Surabaya kemudian naik kereta api dari Pasar Turi menuju ke Jakarta. Di Pasar Senen, kemudian 1 minggu lah kami di Jakarta. Kebetulan ada perantau-perantau orang kumpul lagi dulu orang Flores ya. Kumpul di sana seminggu, kemudian lalu berangkat ke Palembang. Maka pilihan yang berikutnya lebih parah, ini pasti terkejut. Apa tuh? Tukang parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Kalau melihat postur, ya ini kayaknya ini bukan orang Palembang ini. Dan kalau juga lihat dari senyumnya ini kan biasa senyum-senyum yang lebar, yang terbuka, yang selalu ceria ini. Apa ya, banyak berasal dari timur. Kita sapa langsung Vincent Liko, sarjana ilmu politik. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bung. Iya. Beliau sekarang ini diamanahkan menjadi Ketua Ikatan Keluarga Flores Palembang, atau disingkatnya IKTP. IKFP. Ikatan Keluarga Flores Palembang. IKFP. Kok Flores bukan NTT? Ya. Yo, jadi langsung ngobrol serius nih kayaknya. Ya. Tapi santai. Tidak masalah. Gimana? Jadi pertanyaan yang menarik. Ya. Flores itu salah satu pulau dari, mungkin ceritanya begini. Provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah provinsi kepulauan. Ya. Nah, di provinsi kepulauan NTT itu ada 3 pulau besar. Ada Pulau Timor, di situ letak atau keberadaan ibu kota provinsi NTT, yaitu Kota Kupang. Kemudian di sebelah tenggaranya itu ada Pulau Sumba. Oke, ini kalau pengunjung tahu di studio kami ada kain Sumba. Ya. Kemudian di sebelah utaranya itu Pulau Flores. Di samping ada ratusan pulau-pulau kecil yang lain. Nah, kemudian dari 3 pulau dan pulau-pulau kecil itulah terhimpun dalam satu kesatuan masyarakat politik daerah yang namanya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu kembali ke pertanyaan, mengapa Flores itu tidak bergabung saja, katakan saja begitu ya? Iya, seharusnya kan ikatan keluarga NTT. Ikatan keluarga NTT saja. Mengapa harus ada ikatan keluarga Flores sendiri, bla 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 dan seterusnya. Baik, kita bertolak dari kehidupan manusia secara sosiologis. Kan manusia itu kan makhluk sosial, dia makhluk rasional, makhluk berpikir. Artinya dari semua ciptaan Tuhan tidak ada makhluk lain yang mempunyai kemampuan untuk bernalar, berpikir kecuali manusia. Nah, dari situlah muncul gagasan untuk bagaimana bertahan hidup, bagaimana untuk berkreasi, untuk menunjukkan jati dirinya. Bahwa saya manusia, saya tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Saya makhluk rasional. Maka dari situ orang mulai membangun misalnya kebudayaan, ya, budaya, budi, daya. Budi itu akal, pikiran, kesadaran. Daya itu kemampuan. Jadi kemampuan budi atau kesadaran atau pemikiran itu lalu digunakan untuk menciptakan sesuatu dengan tujuan supaya bisa survive. Nah, lalu tentu tidak hanya sebatas survive, tapi ingin menunjukkan jati diri. Di luar itu. Benar. Jadi bukan berarti saya harus beda dengan kalian, tidak. Tapi saya menunjukkan bahwa saya berbeda dengan kalian, tetapi kita saling mengakui. Begitu. Kalian juga saya
hargai, karena kita punya kreativitas. Melalui daya berpikir tadi timbul kreativitas. Si A, kelompok B, masing-masing punya kreasi sendiri-sendiri. Nah, disitulah kekayaan. Kekayaan. Jadi dengan perbedaan bahwa Flores sendiri bukan berarti Flores harus meniadakan atau mengeliminir Sumba, Alor, Timor yang kami sebut dengan istilah keren, namanya Floba Morata. Oh, apa itu? Nah, Floba Morata itu akronim dari Flo itu Flores, Ba itu Sumba, Mor itu Timor, Ar itu Alor, kemudian Ta itu Lembata. Waduh. Floba Morata. Ini filosofinya dalam benar ini, sampai ke apa ya, sampai mencakup tentang kesatuan itu, Bang ya. Saya manggilnya Abang saja ya, pengunjung Ruang Tamu Kebaikan biar lebih akrab. Tapi yang penasaran nih Bang, bisa berada di Palembang ini gimana ceritanya? Terdamparkah atau memang sengaja dalam garis cita-cita berkarir di Palembang? Gimana sih ceritanya? Panjang ceritanya. Panjang, apa Bang? Kita ngobrol santai kok. Jadi gini. Ini tidak menjelek-jelekan Flores ini. Ya janganlah Bang. Tetapi kondisi real bahwa pada tahun 90-an, 80-an, karena saya lahir di sana, jadi saya tahu persis bagaimana keadaan pada masa itu. Listrik tidak ada, jalan itu jalan setapak. Kalau masyarakat di desa-desa itu mau menjual hasil buminya seperti kemiri, kemudian asam, dan lain-lain, itu mereka harus berjalan kaki menemputi semak-semak belukar, naik turun gunung, masuk ke sungai-sungai tanpa jembatan, dengan membawa jarak yang sangat jauh, dengan membawa beban yang mau dijual yang jumlahnya tentu sangat sedikit karena kemampuan tenaga tadi. Sehingga orang lalu berpikir, ini saya mau hidup sejahtera ini. Saya mau hidup sejahtera. Kalau hidup seperti ini, kondisi begini, artinya orang tua saya hidup dengan keadaan seperti ini, terus saya sebagai anak juga harus atau mengikuti keadaan seperti orang tua. Saya yakin tidak mungkin orang itu berpikir seperti itu. Orang pasti berpikir begini, baik anak maupun orang tua begini. Kalau orang tua mengatakan begini, cukuplah kami orang tua hidup kami seperti ini, kamu anak harus berbeda, lebih baik. Anak juga pasti punya prinsip yang sama. Saya lihat kondisi kehidupan orang tua begini, maka saya tidak mau mengikuti seperti itu. Saya harus mengubah keadaan keluarga. Maka yang paling pertama yang dipilih adalah jadi PNS, ASN, sekarang istilahnya. Karena itu lebih menjamin kan? Jamin hidup ya. Jamin hidup. Tetapi kan peluang itu kecil. Satu lubang kecil, rame-rame masuk ini. Sudah yang lolos paling beberapa orang. Itu dilakukan berkali-kali dan tidak lulus. Pilihan kedua apa? Merantau. Yang dalam istilah kami dulu itu namanya melarat. Jadi kalau orang sekarang disebut keren sih, merantau. Orang tua kami itu menyebut kamu itu pergi melarat. Jadi melarat ada bahasa Flores atau melarat bahasa Indonesia? Ya melarat itu bahasa Indonesia, tapi istilah yang dipakai oleh orang tua bahwa kamu itu pergi melarat. Jadi belum tentu kan pergi meninggalkan kampung halaman, tanah tumpah darah di sana. Berhasil ya? Belum tentu berhasil. Bisa berhasil, bisa gagal. Maka pergi ke sana itu belum tahu. Anta berantah, ibaratnya negeri yang dituju itu adalah negeri anta berantah. Kita tidak tahu, pokoknya jalan terserah. Apa yang terjadi, kehendak Tuhan, lolos, sampai di mana, berhenti di mana, itulah. Langsung ke Palembang atau kemana dulu? Yuk. Saya langsung ke Palembang. Ya, langsung ke Palembang. Tahu Palembang dari? Dari saudara juga, perantau juga, dan beliau meninggal di sini juga. Kakak sepupu, ya meninggal di sini juga. Jadi hanya meninggalkan alamat. Nanti karena beliau mengajak untuk berangkat sama-sama waktu itu tahun 90. Saya bilang, abang duluan aja, tinggalkan alamat. Nanti saya cari ongkos dulu nih, karena ya kan, ya
Jadi nanti kalau sudah ada ongkos baru saya menyusul. Akhirnya berangkatlah dengan rombongan teman kami, ada 6 orang juga. 6 orang. Naik apa Bang? Naik kapal barang, belum ada kapal pelni kan. Iya. Jadi naik kapal barang, kapal Ratu Rosari namanya. Itu muatannya kopi hasil bumi yang di Flores itu dipasarkan ke Surabaya. Berapa hari? Wah, itu berapa hari ya? Saya lupa, tapi itu berapa malam kami di kapal, sekitar 2 atau 3 malam atau 4 malam di kapal, baru tiba di Surabaya. Dari Surabaya kemudian naik kereta api dari Pasar Turi menuju ke Jakarta. Di Pasar Senen, kemudian 1 minggu lah kami di Jakarta. Kebetulan ada perantau-perantau orang kumpul lagi dulu orang Flores ya. Kumpul di sana seminggu kemudian, lalu berangkat ke Palembang. Sampai di Palembang, kemudian jadi buruh eksplorasi minyak di daerah Bengkulu. Ke Bengkulu dulu sebut. Di Bengkulu eksplorasi minyak, kita kerja dengan jadi buruh di perusahaan orang-orang barat itu, cari sumber-sumber minyak bumi. Jadi negeri kita, tetapi kita jadi buruh, orang lain jadi tuan, kan begitu kan? Benar. Karena sumber daya manusia, keahlian, keterampilan itu. Jadi akhirnya kami ke Bengkulu, tapi hanya 3 bulan karena habis masa kontraknya sudah berakhir. Lalu kembali ke Palembang, nganggur beberapa kurang lebih 1 bulan. Kemudian ada buka lagi kontrak baru, tapi di Tulung Selapan. Kabupaten Oki, ujung perbatasan dengan Bangka itu, Selat Bangka. Benar. Di situ. Terus hanya 1 bulan saya. 1 bulan. Saya nonton di TVRI Palembang. Ada pengumuman penerimaan Bintara Angkatan Darat. Tentara nih. Saya berhenti dari sana, pulang urus surat-surat, lalu daftar di Ajen kan. Ikut tes administrasi lulus, kemudian kesehatan di Rumah Sakit Benteng itu lulus, kemudian tes jasmani di Jasdam lulus, kemudian mental ideologi lulus, psikotes lulus, Pantehir tak lulus. Waduh, di terakhir kali. Ya, kurang lebih 3.500 orang kami pada itu, dan Kodam 2 Sriwijaya pada masa itu kan peraturan dari Angkatan Darat itu untuk Bintara kan pendidikannya di Bandung. Sekarang ini setiap Kodam ada Rindam yang mendidik Bintara calon Bintara itu. Dulu hanya Tamtama saja yang di Kodam. Bintara di Bandung. Jadi peluangnya sangat kecil karena informasi yang kami dapat waktu itu yang diterima di Pantohir daerah itu hanya 70. Waduh, ini pengunjung Ruang Bincang ini sudah perjalanan karir sudah sangat, berarti sudah kemana-mana nih. Tapi dengan kita tahu kan kalau orang-orang Flores kan biasanya badannya besar, terus ini. Tapi ternyata memilih terakhir jadi guru. Ya, jadi itu tadi. Gimana tuh? Artinya sudah kepalang basah karena jauh-jauh dari sana, masa mau pulang kan, malu gitu kan? Malu. Ya, jadi kita kerja di eksplorasi minyak, kerjanya berat, gajinya cuma sedikit, namanya kan buruh. Kemudian mau tes masuk di angkatan tadi, tapi gagal. Belum rezekinya lah. Ya, gagal. Terus tidak mungkin dong, saya harus kembali lagi atau tetap di sini jadi gembel. Maka melarat tadi kan, kamu pergi itu melarat, hidup susah pasti, ya kan? Maka pilihan yang berikutnya lebih parah, ini pasti terkejut. Apa tuh? Tukang parkir. Daerah mana? Jalan Kolonel Atmo. Deket IP. Perempatan ada dari IP, ada Poltabes lama. Iya, Poltabes lama. Lalu ada bank, pokoknya di situ. Permata dulu. Permata. Ada bank Mandiri seberangnya itu daerah itu. Ada kosmetik Linda ya. Betul. Benar-benar. Daerah di dekat Pulau Mas Plaza itu. Benar-benar. Di situ tempat parkir saya 1 tahun lebih lah. Wow. Yes. Jadi tukang parkir. Benar-benar makirin. Betul. Itu kalau kendaraan itu belum
selesai, belum habis sampai jam 12 malam. Itu harus nunggu, dan saya pulang itu tidak punya kendaraan, jadi harus jalan kaki karena oplet Lemabang itu sudah tidak beroperasi lagi karena sudah malam. Dan saya pulang lewat depo ke Iba yang sekarang jadi kolam retensi, itu dulu perkampungan orang-orang Flores di situ. Waduh. Jalan kaki. 1 tahun itu. 1 tahun itu. Setelah itu masih ada pekerjaan lain atau langsung guru? Belum. Jadi sambil kan saya buat, karena saya juga bawa dengan ijazah kan, ijazah sekolah guru, sekolah pendidikan guru. Jadi saya buat lamaran ke beberapa sekolah. Salah satunya Yayasan Xaverius Palembang. Iya, bulan Juli nih, tanggal 21 Juli saya masih ingat. 21 Juli tahun 92 saya dipanggil menghadap ketua yayasan, langsung diberi surat tugas. Anda nanti bawa surat tugas ini temui kepala sekolah SD Xaverius 4 di Ahmad Dahlan ini. Nanti lapor, jadi hari ini jadi guru di Xaverius. Saya terkejut itu kan. Wah, jadi guru, saya belum siap, hari ini sudah masuk. Saya pikir panggilan untuk apa ini kan, memang lamar jadi guru. Tapi saya kan sudah lama lamar dan sudah jadi tukang parkir tadi kan. Artinya kalau tidak dipanggil jadi guru ya berarti hidup saya parkir itu. Jauh-jauh itu tukang parkir kan gitu. Jadi ini sudah mengabdi berapa lama? Makanya berpensiun juga ya Bang? Bulan Mei ini saya akan pensiun. Bulan Mei nanti ya? 55 tahun. Jadi sekitar berapa masa tahun? kerja saya sebagai guru Xaverius itu 32 nanti, itu 32 tahun. Waduh, sama kayak Pak Harto menjabat. tapi lain. Tapi enggak. Cuma masanya saja sama. Enggak dilengserkan, enggak. Tapi nasibnya tidak sama. Baik, di pengunjung ruang tamu kita udah bahas kisah inspiratif dari Bang Vincent. Nah, sekarang kita mulai khusus nih. Bahas soal ikatan keluarga ini. Berapa jumlahnya, Bang? Jumlah kakak kah? Jumlah yang anggota nih. Oh, jumlah anggota kan? Ini. Ya. Jadi kita itu untuk Flores, itu jumlah kepala keluarga kurang lebih 300. Itu di luar yang anak-anak muda. Mereka di perantau ini sampai sekarang banyak yang merantau juga ke sini, tapi masih bujang gadis dan mereka tinggal ada yang di kos-kosan dan lain-lain. Jadi total se-Palembang atau se-Sumsel Abang nih memegang? Di Palembang. Di Palembang. Berapa jumlah totalnya? Di kota Palembang. Kalau untuk kakak sekitar 150 kakak. 150 kakak. Banyak dong. Iya, 150 kakak. Kalau dikalikan dengan 3 ya. Bang, tadi saya dikodei oleh produser saya suruh menyebut sponsor kita Bang. Gitu ya. Kopi Apek Sekana. Ini pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan. Terima kasih untuk Kopi Sekana. Apek Sekana ini ada 2 Bang, ada yang di Apek, yang ada di Sekana, benar? Kalau disebut kopi Sekana ini kan berarti ya di sini lah ya. Iya, Kopi Apek yang di Sekana itu. Nanti silakan dinikmati lah Bang. Mampir-mampir ke kedainya lah. Oh ya, ini untuk apa? Sama-sama mendukung UKM kan. Iya, pembangunan Kota Palembang. Saya yakin pemerintah Kota Palembang kan pasti juga sangat mendukung. Sama kayak lukisan ini. Lukisan ini dari Kak Yos Galeri, teman Yos Rijal, pelukis terkenal Sumsel, yang lagi buka galeri di tentang Palembang. Nanti ganti lukisannya tentang Flores. Ikon Kota Palembang ya. Kapan-kapan kalau ada kain Flores bawa aja lah. Itu hiasan. Oh ya, boleh. Bang, megang sebuah ikatan keluarga. Aduh, ini mau nggak mau tanya nih. Dideketi orang-orang politik tidak? Manusia ini kan masyarakat politik ya kan? Soal politik kan. Jadi artinya kalau kita tidak bisa pungkiri ada atau tidak, ya pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Entah terang-terangan, atau dengan kemasan-kemasan lain, ya itu pasti ada. Tetapi kan kita bukan anti politik. Iya, tidak boleh ya kan? Benar. Kita tetap welcome. Ya, tentu kita juga harus pertama-tama harus mengetahui lebih dulu visi misinya, programnya seperti apa. Nah, program itu kita tekankan kepada warga anggota kita bahwa jangan hanya melihat mungkin sisi luarnya tuh, isi otak dari si calon itu, apa yang dia buat dalam bentuk visi, misi dan program,
artinya itulah isi pemikirannya. Dari isi pemikiran itulah dia akan menggunakan isi itu untuk membangun. Jadi kita karena berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kota Palembang, berarti dampaknya nanti kita juga merasakan siapa yang menjabat jadi pemimpin daerah. Apa yang akan dia lakukan, dampaknya akan pada kita. Maka untuk menentukan pilihan, kita harus benar-benar menggunakan akal. Itu. Tapi ini dekat pilkada, jasa pilkada dulu deh. Yang pilpres kemarin, pilek kemarin, abang ngasih ini enggak? Anggota-anggotaku atau ini itu sampai diatur tidak sih? Atau tidak. Bebas saja? Tidak diatur. Karena kita di anggaran rumah tangga kita katakan Pak, kita ini tidak berafiliasi dengan siapa-siapa ya. Siap. Ya, tidak bisa berafiliasi siapa-siapa. Silakan warga itu menentukan pilihannya, tetapi kita arahkan adalah memilih itu harus secara rasional. Dan memang karena waktu itu memang tidak ada yang berani menawarkan sih. Tapi ini nanti pemilu kada ini Bang, siap-siap Bang. Seminimal mereka kan mau silaturahmi. Ya pasti kita terima lah. Kita terima. Namanya soal nanti seperti apa, kita kan harus menerima. Karena apa? Kalau kedatangan atau silaturahmi itu kan sekaligus. Tadi saya katakan visi, misi, program calon, nah itu kan kita tahu. Nah, tahu dari mana? Ya kita harus berkomunikasi kan. Iya. Bang, kalau abang merasa ya kontribusi dari ikatan-ikatan keluarga perantau kayak ini nih, seberapa besar sih untuk Kota Palembang? Kontribusi para perantau ya? Peran dari ini organisasi abang. Paling tidak begini. Dari pendapatan asli daerah, ya setiap daerah-daerah otonom itu kan harus bisa mencari pendapatan daerah sendiri untuk membiayai pembangunan di daerah. Selain itu, misalnya ada pajak bumi bangunan untuk pemerintah daerah, kabupaten kota, pajak kendaraan bermotor untuk provinsi. Nah, paling tidak secara karena mereka berdomisili di Palembang, tinggal di Palembang, mereka beli kendaraan di Palembang, berarti kan bayar pajak PBB-nya, pajak kendaraan bermotornya di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau mereka punya tanah rumah di sini, kewajiban sebagai warga negara yang baik harus membayar pajak bumi dan bangunan, kontribusinya ke situ. Bahkan tadi abang, terus dulu Bang, apa? Kemudian kalau mereka bekerja di sini, dari penghasilan mereka juga pasti pajak. Kalau kerja di sana pasti pajaknya di daerah sana dong, ya kan? Ya, terus tadi nih, abang tadi kan menyebutkan kalau banyak teman-teman itu yang bahkan lahir di sini, meninggal di sini, tidak pernah sama sekalipun ke Flores. Ya, bukan berarti mereka itu membenci atau tidak peduli lagi dengan kampung halaman. Iya, gimana ceritanya? Tetapi kalau saya melihat itu seperti ini. Pertama, jarak yang sangat jauh, dan untuk pulang ke kampung sana biaya yang paling murah itu naik kapal laut. Tetapi perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu pergi, 1 minggu pulang. Sekarang kalau dia kerja di sini diberi cuti 12 hari naik kapal laut, hanya habis waktu di jalan, belum ketemu keluarga langsung pulang lagi kan itu. Sementara kalau mau naik pesawat biayanya lebih besar, datang melarat di sini, kumpulkan uang sekian lama, langsung habis begitu kan. Jadi mengumpulkan banyak, berpikir ini anak juga di sini, sekolah, kuliah juga begitu kan. Jadi ibaratnya rindu kampung halaman, tetapi apa daya kan gitu. Nah, untungnya bahwa sekarang dengan adanya teknologi komunikasi, sehingga orang bisa video call aja lah, walaupun tidak datang, tetapi dengan video call, rasa kangen itu bisa terobati. Sebegitu rindu apa? Sebegitu besar rindunya kah ketika ingin melihat kampung halaman? Kalau saya sudah 4 kali pulang. Alhamdulillah. Ya, 34 tahun saya di Palembang, sudah 4 kali pulang. Terakhir kemarin tahun 2021. Apa yang paling abang rindukan dari Flores? Wah, jagung titi, daging ikan paus. Daging ikan paus? Iya, sayur burampe.
Apa itu saya belum tahu. Ini harus tahu juga ya. Betul. Siapa tahu nanti kalau dapat rezeki saya ke Flores. Ke Flores kan sudah tahu. Jagung titi itu yang bagaimana, rumput rampe seperti saya ini sebenarnya punya ketua nih orang Flores tapi belum ngajak saya sih ke sana. Oh gitu ya. Jadi siapa tahu lah. Ya. Apa itu? Gimana tuh? Jadi kalau saya rumput rampe itu begini. Disebut rumput rampe itu ibaratnya kalau di bahasa di sini atau bahasa Jawa itu gado-gado ya. Gado-gado, ketoprak ya, gado-gado. Campur aduk begitu. Ada daun pepaya, daun kates, kembang kates, buah kates muda, atau daun buah pepaya, kemudian ikan teri, lalu ada daun kelor, lalu ditumis. Tapi ini kan masa puasa ya. Ini kurang ajar Abang, saya lagi puasa ini Bang, langsung gambar ini. Ya, ini gambaran, tidak usah dipikirkan sebagai makanan lah gitu. Iya. Tapi saya penasaran, makan paus, gimana sih rasa daging ikan paus tuh? Kayak ayam atau kayak apa? Oh, itu tidak terbanding ya. Wah. Ya, ayam juga tidak, sapi juga tidak, kambing juga tidak, yang lain-lain tidak tuh. Rasanya sendiri. Apa yang bikin dan itu cukup alot itu. Kalau giginya kuat bisa tahan lah, itu kan. Ya. Tapi kalau dimasak dengan daun kates yang pahit-pahit itu hilang rasa pahit itu. Hilang. Ya, minyaknya itu. Jadi yang bikin lembut daging itu nanti apa? Ya, jadi ya harus direbus lama-lama. Jangan dibakar lah. Malah tambah seperti bakar kayu jadi ini keras itu. Ya, jadi harus direbus lama-lama. Ya nanti kalau pas di dagingnya memang agak lembut. Tapi kalau pas ketemu dengan uratnya itu seperti makan ban itu. Tapi tolonglah Bang kalau ke Flores bawa ikan paus ke sini. Iya, mudah-mudahan yang dengar podcast ini ya. Ada yang ngirim lah Rumah Kebaikan. Nanti kirim ke keluarga lah yang di Flores lah nanti. Siapa tahu ada ada saudara kita ini yang kita kirim dulu ya untuk sahabat-sahabat yang ada di Palembang. Mereka bakal pesta nih kami. Bang, kita udah di ujung podcast ini Bang ya. Iya. Di satu sisi kan kami bahagia juga mendapatkan saudara dari satu provinsi sangat jauh ke sini. Dan ini memang gimana nih? Abang berencana tetap akan menghabiskan masa tua di Palembang atau kembali ke Flores? Ya, manusia boleh berencana, Tuhan menghendaki lain. Saya 3 anaknya di sini, mereka juga bekerja di sini. Tapi yang nomor 2 kemarin 2 tahun lalu kerja di salah satu rumah sakit swasta di Palembang ini di kilometer 7. Kemudian menikah, suaminya orang dari Flores, Maumere. Tapi mereka tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi setelah menikah ikut suami ke Kalimantan Barat. Anak yang ketiga itu di Jogja. Dia sekolah calon imam Katolik atau pastor sebutannya begitu, dan tidak tahu nanti dia akan ditempatkan di mana oleh komunitasnya, kan kita juga tidak tahu. Hanya anak pertama memang tinggal di Palembang. Nah, untuk berpikir ke sana ada kepengen pulang ke sana. Tetapi juga yang dipikirkan juga kasihan dengan anak di sini. Jadi saya paling ada waktu, ada fulus, saya pulang ke sana. Nanti sudah sekian lama, kan mau pensiun juga kan? Sudah sekian lama, kangen lagi Palembang, pulang Palembang, kan rumah saya juga di sini juga. Saya tinggal di sini, sudah punya rumah di sini, sudah orang Palembang dong. Jangan-jangan sudah lidah pempek ya? Kalau tanya kita bapaknya pakai bahasa, saya agak susah untuk bicara fasih kembali seperti dulu dengan bahasa kampung di sana tuh memang agak itu, karena Flores ya mungkin belum bisa sampaikan tadi ya. Flores itu satu pulau, tetapi bahasanya itu bisa puluhan, bahkan bisa ratusan dengan dialeknya ya. Maka kami di Palembang, orang-orang Flores kalau berkomunikasi pasti bahasa Indonesia, bahasa persatuan, keren kan? Iya, Indonesia banget kan. Indonesia banget, baku lagi ya, bahasa baku. Bahasa baku. Karena kalau saya bicara pakai bahasa Lembata itu saja sudah berapa dialek. Nah, dengan Bu Susi, misalnya, itu dia dari Laueleng. Saya dari Lebatuk, sama-sama kabupaten, sama-sama kecamatan Lebatukan itu, desanya berbeda ya.
tidak sama kami bicaranya, harus bahasa Indonesia. Dan Lembante itu paling ujung Flores katanya Bang ya? Iya, ujung timur Pulau Flores itu. Tapi memang nama orang Flores ini memang agak asing-asing Bang ya. Vincent Nico, Bernadette saya bacanya Bang, bukan Bernadette. Bernadette, Susana, Lamuntukan. Aduh, memang susah-susah deh. Iya. Tapi Bang, kayaknya izin deh. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi, karena kan sudah jadi apa ya, masyarakat Palembang punya hak pilih di Palembang. Nanti kita ngomong nyerempet politik lah. Oh siap. Itu hobi. Kan ini kan sarjana ilmu politik. Ngajar apa sih Bang? Saya itu bukan mengajar. Kalau fokus itu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Wah, mantap ini. Ini berarti kewarganegaraan. Ujung tombak untuk menyatukan Indonesia dengan ilmu yang didapat. Oke, Bang, pokoknya Bang, mau abang berasal dari manapun, kita satu saudara. Betul. Kita sama-sama Indonesia. Betul. Dan kita harus membangun kota Palembang secara bersama. Harus siap, itu wajib hukumnya itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sudah minum air sungai Musi, Musilah menghidupkanmu. Ya sudah, jangan macam-macam. Ibaratnya ini rumah kita bersama, kita tinggal. Masa kita bakar rumah sendiri? Nalar kan, kita harus gitu. Terima kasih Bang Vincent, sangat baik sekali kalimat penutupnya. Baik pengunjung ruang tamu kebaikan, kita sudah kehadiran saudara Pak, saudara yang ada di Palembang walaupun berbeda provinsi, dan yakinlah kami Rumah Kebaikan Nusantara, RKI News, podcast ruang tamu Rumah Kebaikan menerima dengan pintu terbuka siapapun untuk hadir di sini. Tak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena kami mengedepankan gerakan kebaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak.